Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Walia. Di sini saya akan menyampaikan asesmen kinerja pembelajaran IPA di SD. Jadi saya akan menyampaikan asesmen kerja pembelajaran IPA itu ada terkait pengertian, terus ada macam-macam asesmen, kemudian tujuan dan peran, wujud penilaian, dan langkah-langkah penilaiannya itu seperti apa. Asesmen kinerja yaitu penilaian terhadap proses perolehan, penerapan, pengetahuan, dan keterampilan melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses dan produk. Pada prinsipnya, lebih ditekankan pada proses keterampilan dan kecakapan dalam penyelesaian tugas yang diberikan. Asesmen ini sangat cocok digunakan untuk menggambarkan proses, kegiatan, atau unjuk kerja proses kegiatan, dan unjuk kerja dinilai menjadi pengamatan terhadap siswa ketika melakukannya. Penilaian unjuk kerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Misalnya, penilaian terhadap kemampuan siswa merangkai alat praktikum. Untuk percobaan sederhana dilakukan selama siswa merangkai alat sebelum dan sesudah dirancang. Macam-macam asesmen kinerja. Itu yang pertama ada asesmen kinerja klasikal. Nah, klasikal ini digunakan untuk mengakses kinerja siswa secara keseluruhan dalam satu kelas keseluruhan. Nah, kemudian ada asesmen kinerja kelompok untuk mengakses kinerja siswa secara berkelompok. Yang ketiga, ada asesmen kinerja individual untuk mengakses kinerja siswa secara individu. Seperti itu. Apa aja sih tujuan dan peran asesmen kinerja itu? Nah, yang pertama itu ada mendiagnosa kelebihan dan kekurangan siswa selama pembelajaran. Yang kedua ada monitor kemajuan dan perkembangan siswa. Yang ketiga itu ada menentukan level atau jenjang kemampuan siswa. Nah, yang keempat mempengaruhi persepsi publik terhadap efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada mengevaluasi kinerja guru dan mengklasifikasikan tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh guru. Kemudian selanjutnya di fase pertama ini kita dapat mengidentifikasikan kinerja. Nah, pada tahap ini ditentukan jenis kinerja apa yang akan dinilai. Contohnya, kemampuan menggunakan mikroskop dapat diurai menjadi membawa mikroskop seperti apa yang benar, terus kemudian besar kecilnya penggunaan mikroskop, terus mengatur pencahayaan yang benar, memasang preparat yang benar, dan memfokuskan bayangan benda. Kemudian ada fase 2. Di fase 2 ini kita dapat mendesain latihan-latihan kinerja. Setelah kinerja yang akan dinilai ditentukan, tahap berikutnya adalah menyediakan pembelajaran yang memungkinkan aspek kinerja yang akan dinilai dapat muncul. Misalnya guru akan menilai kemampuan menggunakan mikroskop. Maka KBM yang dipersiapkan adalah praktikum dengan menggunakan mikroskop. Kemudian di fase ketiga ini melakukan perekaman atau pencatatan hasil. Selanjutnya ada wujud penilaian kerja. Nah, di wujud penilaian kerja ini ada 2. Yang pertama itu ada tugas. Nah, tugas ini bentuk pada penilaian kinerja yang bisa dibentuk. Contohnya seperti proyek, pemeran, portofolio, atau tugas yang dapat memperhatikan kemampuan siswa. Kemudian ada kriteria penilaian yang merupakan panduan untuk memberikan skor. Berikut hasil presentasi saya mengenai asesmen kinerja pembelajaran IPA di SD.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.